Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'd. Baik para hadirin jamaah Buniku Mengaji dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan serta kemudahan dan hidayah taufik yang diberikan kepada kita sehingga masih bisa kita lanjutkan kembali bersama majelis ilmu kita bersama guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, maka kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz jazakallahu khairan barakallahu fik atas keluangan waktu yang sudah diberikan untuk kami semuanya. Kemudian insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini bersama guru kita tentang kitab Islam untuk individu dan keluarga, untuk masyarakat. Pada pertemuan sebelumnya di catatan Ustaz sampai terakhir pembahasan bab haji ya, berarti kita sekarang masuk di adab-adab haji dan umrah kalau tidak salah di catatan Ustaz ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan simak kajian dan penyampaian ilmu dari Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala. Waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 6 Sya'ban 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama' yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin.
Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin, jamaah bumiku mengaji yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas sebuah bab, yaitu yang berjudul min adabil haji wal umrah. Kemudian nanti baru min adabi al masjidin nabawi, yaitu adab haji dan umrah, dan juga adab-adab berziarah ke Masjid Nabawi. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas masih di dalam min adabil haji wal umrah, yaitu yang pertama adab-adab haji dan umrah. Awalan, akhlis hajjaka lillahi qailan Allahumma hajjatan la riya'an fiha wala sum'ah. Yang artinya, ikhlaskanlah hajimu dengan mengucapkan, ya Allah, haji ini adalah untukmu, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Tentunya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keikhlasan bukan hanya saat menunaikan ibadah haji, akan tetapi setiap ibadah yang kita kerjakan, maka kita wajib untuk mengikhlaskan niat. Dan arti ikhlas adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Yang artinya, engkau tidak mencari seorang yang melihat atas amalmu dan seorang yang memberikan ganjaran atas amalmu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah ikhlas. Dan di sini penulis mengatakan bahwa ikhlaskanlah hajimu karena Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma hadhihi hajjah la riya'a fiha wala sum'ah. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhaji, kemudian beliau mengucapkan Allahumma la hajjatan la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini aku berhaji, tidak ada riya di dalamnya, tidak juga ada sum'ah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilatul Awliya. Imam Az-Zahabi rahimahullah taala berkata di dalam kitab Mizanul I'tidal, tafarrada bihi Ibnu Abdul Hakam. Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan secara tersendiri akan hadis ini. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan sanadnya laisa bil qa'im, yaitu tidak tegak sanadnya.
Berarti para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama. Dan Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan sahihun li ghairihi. Hadisnya adalah hadis yang sahih karena ada yang mendukungnya. Sahihun li ghairihi, hadisnya adalah hadis yang sahih karena ada yang mendukungnya. Taib. Kemudian yang kedua, rafiq ahlas salah wakhdimhum wa tahammal adha jiranak. Sebelum itu, saya ingin mengatakan haji yang tidak ada riya. Riya maksudnya adalah an yudhhira al-insan al-muta'abbid ibadatahu linnas atau yuhassinaha indahu. Yang artinya seseorang yang sedang beribadah memperlihatkan ibadahnya kepada manusia atau memperbagus ibadahnya di hadapan manusia. Ini pengertian riya. Nah, haji otomatis kita beribadah yang terlihat oleh manusia. Nah, kalau ibadah-ibadah yang terlihat oleh manusia di sini berarti tidak bisa kita tutup-tutupi. Berarti kita jaga qalbunya agar tidak menginginkan pujian dari manusia. Sebagaimana definisi keikhlasan tadi. Ikhlas adalah an alla tatluba ala amalika syahidan ghaira Allah wala mujazian siwa. Engkau tidak mencari seorang yang melihat amalmu dan seorang yang mengganjar atas amalmu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah ikhlas. Nah, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, riya kebalikannya. Seseorang memperlihatkan amalnya untuk manusia atau memperbagus amalnya di hadapan manusia agar manusia memujinya. Itulah pengertian riya. Nah, apabila ibadah haji tidak bisa tidak terlihat oleh manusia, maka kerjakanlah ibadah haji. Tetapi qalbunya ingin hanya dapat pahala dari Allah dan ingin hanya pujian, ganjaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala sum'ah. Sum'ah adalah memperdengarkan amalan pada manusia atau memperbagus amalan di telinga manusia agar orang-orang memujinya. Nah, ini namanya sum'ah. Sum'ah lebih condong kepada permasalahan permasalahan pendengaran. Ya. Dan baik riya ataupun sum'ah adalah dosa besar. Ya, dosa besar setelah syirik besar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan hadis tentang sum'ah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samma Allahu bih." Barang siapa yang memperdengarkan amal ibadah yang semestinya itu bisa ditutupi atau memperbagus suara dari amal ibadah di hadapan manusia agar manusia memujinya, memberikan penghargaan, pujian, sanjungan kepadanya, maka Allah akan membuka aibnya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya di hadapan manusia. Dan juga di akhirat kelak, bahwa orang ini ketika beramal
memang menginginkan agar didengar oleh manusia, ya. Memang menginginkan agar didengar oleh manusia. Nah, dan baik ria atau sum'ah apabila murni ingin hanya dapat pujian atau hadiah dari manusia, tidak ada niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka dia berarti melakukan tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia berarti tidak mendapatkan pahala sama sekali. Sebagaimana ayat dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirah min nasib. Siapa yang menginginkan pahala di akhirat, kami akan tambahkan untuknya di dalam pahalanya di dunia. Dan siapa yang menginginkan kenikmatan di dunia, maka niscaya akan kami tambahkan, akan kami berikan kepadanya. Dan dia di akhirat tidak memiliki pahala apapun. Dia di akhirat tidak memiliki pahala apapun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu penulis mengatakan rafiq ahlas salah wakhdimhum wa tahammal adza jiranak atau jiranik. Bertemanlah dengan orang-orang yang saleh selama berhaji dan berumrah, dan bantulah mereka atau berkhidmatlah kepada mereka. Lalu tahammal maksudnya seseorang menanggung adza jiranik, yaitu gangguan dari tetangganya. Seseorang hendaknya bersabar dengan gangguan dari tetangganya saat dia berhaji atau berumrah. Kenapa diperintahkan oleh Syekh termasuk adab haji dan umrah adalah mencari teman yang saleh? Karena as-sahibu sahib, kata orang Arab. Karena teman itu yang menarik. Kalau temannya baik, maka dia akan ditarik dalam kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil." Artinya, seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Terutama saat safar haji atau umrah. Maka ini penting sekali untuk mencari teman yang saleh agar waktunya digunakan untuk kebaikan-kebaikan saat berhaji dan berumrah. Yang ketiga, thalithan ihjar syurbat dukhan wa syira'ahu fahuwa haramun yudhirul jisma wal jara wal mala wa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala. Yang artinya, jauhilah merokok dan membeli rokok. Maka ini adalah haram, membahayakan tubuh, tetangga, dan harta. Dan di dalam merokok terdapat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Apa hukum merokok? Maka jawabannya adalah haram. Dan dalilnya yaitu surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dihalalkan bagi mereka? Maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagi kalian hal-hal yang baik. Dan rokok bukan hal yang baik. Dia adalah membahayakan dan
mematikan. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik apa saja yang telah kami berikan rezeki kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Berdasarkan ayat ini, terdapat perintah untuk makan makanan yang baik. Dan di sana berarti ada pemahaman balik. Larangan untuk makan makanan yang buruk atau mengkonsumsi yang buruk. Dan bersyukurlah kepada Allah. Di dalam ayat ini juga perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur adalah dengan makanan yang baik dan menjauhi makanan yang membahayakan. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tanda keimanan adalah bersyukur kepada Allah dengan makan makanan yang baik. Berarti kurang keimanan seseorang apabila dia tidak bersyukur dengan cara makan makanan yang atau mengkonsumsi yang buruk. Dan termasuk di dalamnya mengkonsumsi rokok. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang tujuan pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dia menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sudah kita maklumi bersama bagi setiap orang yang berakal sehat. Kalau seandainya seseorang yang merokok, maka di mana dia akan letakkan rokok tersebut? Atau merokok yang paling nikmat? Pasti di tempat yang kotor, itu WC. Nah, ini menunjukkan bahwa memang secara akal sehat, rokok adalah sesuatu yang khabith, yang buruk. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la darar wa la dirar. Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya dalil hadis riwayat Tirmidzi, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man'an wahat wa kariha lakum qila wa qala wa kathratus shal wa idha'atal mal." Allah membenci bagi kalian, yaitu orang-orang beriman, ucapan desas-desus, kemudian banyak bertanya, kemudian membuang-buang harta. Termasuk di dalamnya adalah merokok, membuang-buang harta. Bahkan merokok lebih parah daripada membakar uang. Kenapa? Karena merokok di samping mubazir sebagaimana membakar uang, juga membahayakan perokok pasif. Membahayakan perokok pasif. Oleh karena itu, tidak boleh dan diharamkan seorang muslim untuk merokok. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan haramnya rokok. Maka ketika berhaji, adabnya adalah menjauhi merokok dan memperjualbelikannya. Nah, rabi'an, yang keempat, ista'milis siwaka 'inda shalah wa khudh minhu hadaya ma'a zamzam wa tamar. Faqad waradat ahaditsu sahihatun bi fadliha. Yang keempat, pakailah siwak ketika mau sholat. Ini mungkin pengalaman Syekh ya, yaitu ketika di Mekah banyak orang-orang yang tidak memperhatikan bau mulut, padahal berkumpul dengan orang banyak di Masjidil Haram. Maka pakailah siwak. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
bersiwak hukumnya adalah sunnah dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sana banyak hadis tentang siwak. Di antaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "As-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah." Kalau tidak aku menyulitkan atas umatku, dalam riwayat yang alal mu'minin, atas orang-orang beriman, sungguh aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Bahkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau bersiwak. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa Abu Musa al-Asy'ari bercerita, "Fawajadtuhu yastanna bisiwakin biyadihi yaqul was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa." Yang artinya, aku mendapati beliau menyikat gigi dengan siwak dengan tangannya, dan beliau terucap dari mulut beliau gitu ya. Dan siwak di dalam mulutnya seakan-akan beliau menggosoknya. Nah, ini dianjurkan untuk bersiwak, ya. Dan ambillah darinya hadiah. Maksudnya beli siwak itu sebagai hadiah. Ma'a zamzam wa tamar. Juga bawa hadiah zam-zam dan kurma. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum mengambil air zam-zam untuk dibawa ke luar dari Masjidil Haram? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengapa untuk memindahkan air zam-zam dari Masjidil Haram keluar kota Mekah. Kenapa? Karena sesungguhnya air zam-zam itu diminum untuk diambil berkahnya. Dan juga untuk diminum di tempat manapun. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya ia adalah air yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya ia adalah makanan yang penuh dengan gizi. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Dan telah tetap riwayat dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i zamzam wa tukhbiru anna Rasulullah SAW kana yahmiluhu. Bahwa Aisyah radhiyallahu anha membawa air zam-zam dari Mekah ke kota Madinah, dan beliau memberitahukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawanya juga. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi tidak mengapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawanya ke luar, tidak terlarang, ya. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul, apakah boleh menjual air zam-zam? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, asal hukumnya bahwa tidak diperbolehkan menjual air selama masih di tempat
keluarnya air tersebut, yaitu tempat muncratnya air tersebut di sungainya atau di sumurnya. Tetapi jika sudah dibawa oleh seseorang, kemudian dia letakkan di tempatnya, maka ini boleh untuk dijual tanpa ada khilaf di antara para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Saleh Ibn Baz rahimahullah berkata, "La haraja fi bai'i ma'i Zamzam wala fi naqlihi min Makkah." Tidak mengapa untuk menjual air Zam-Zam dan memindahkannya dari Mekah. Tidak mengapa. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, ihdzar lamsan nisa wan nazara ilaihinna wahjib nisa'aka 'anil rijal. Jauhi menyentuh perempuan saat di Mekah atau di Madinah, karena mungkin ini banyak apa namanya, sesak ya gitu ya, sesak, banyaknya orang, maka hati-hati jangan sampai menyentuh perempuan. Kalau tersentuh sedangkan dia tidak apa namanya sengaja, maka ini lain hal ya. Yang tidak diperbolehkan adalah sengaja dia menyentuh perempuan atau bermudah-mudah akhirnya menyentuh perempuan, dan juga jauhi melihat kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhiyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Yang artinya, sungguh seseorang ditancapkan paku di besi dari besi di kepalanya lebih baik daripada menyentuh perempuan yang tidak halal untuknya. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya sahih. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, akan tetapi kalau seandainya karena penuh tadi ya, atau karena tidak sengaja, maka Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 5, "Walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima." Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian tidak sengaja. Akan tetapi yang berdosa adalah apabila disengaja oleh hati-hati kalian, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dan melihatnya juga diharamkan ya. Melihatnya juga diharamkan kalau seandainya itu adalah bukan mahramnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita ketika membaiat para perempuan, ma massa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi imra'atan qat illa an ya'khudha 'alayha fa idza akhadha 'alayha fa'atatha qala idhhabi faqad bay'atuki. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh dengan tangannya seorang perempuan manapun kecuali an ya'khudha 'alayha, kecuali kalau seandainya beliau menikahinya. Jika beliau mengambilnya, maka perempuan tersebut memberikan tangan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, pergilah engkau, sungguh aku telah membaiat engkau. Nah, adapun melihat perempuan, maka ini juga tidak diperbolehkan. Ya. Baik itu secara langsung ataupun melalui media sosial, ya, ataupun melalui media sosial. Baik itu dia memakai hijab tertutup rambutnya atau tidak tertutup rambutnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Wa qul lil mu'minat,
yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk wanita-wanita beriman. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk laki-laki beriman. Hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seseorang laki-laki diperbolehkan untuk melihat para perempuan yang bukan mahram? Yang pertama, saat melamar. Maka ini diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena untuk melihat. Karena untuk melihat sehingga kita mengetahui siapa perempuan yang akan kita nikahi. Kemudian yang kedua adalah saat bermuamalah. Seperti jual beli. Ya, seperti jual beli. Disebutkan oleh Imam Ibn Qudamah, wa in amala imra'atan fi bai' aw ijarah falahu an-nazar ila wajhiha liya'lamaha bi'ainiha fayarji'u ilaiha bid-dark. Jika seorang bermuamalah, interaksi, hubungan dengan perempuan di dalam jual beli atau di dalam sewa menyewa, maka boleh bagi seorang laki-laki untuk melihat ke wajahnya agar mengetahui perempuan tersebut dengan matanya, sehingga apa reaksi si perempuan tersebut, apakah setuju atas jual beli ini atau tidak. Setelah itu dia turunkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'alajah, yaitu saat berobat. Boleh bagi seorang perempuan untuk, atau para dokter laki-laki, melihat kepada perempuan sesuai dengan hajat keperluan untuk mengobati si perempuan tersebut jika tidak ada dokter perempuan. Yang keempat adalah ketika bersaksi. Maka boleh bagi perempuan untuk membuka wajahnya dan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, yaitu bagi hakim di sini, sehingga benar-benar terjaga hak-hak manusia dengan persaksiannya tersebut. Kemudian juga yang kelima adalah seorang anak kecil yang sudah mumayyiz tetapi belum memiliki syahwat kepada perempuan. Maka boleh melihat kepada perempuan yang bukan mahramnya jika belum ada syahwat kepada perempuan. Kemudian juga seorang laki-laki yang tidak punya syahwat kepada perempuan, maka perempuan berhak atau boleh, bukan berhak ya, boleh untuk memperlihatkan kepada laki-laki yang tidak ada syahwatnya. Nah. Kemudian yang ketujuh adalah kepada seorang perempuan yang sudah tua renta, yang tidak diminati untuk dinikahi. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nur ayat 60. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalamnya adalah apabila seorang perempuan berhaji atau berumrah saat berihram, maka dia tidak mengapa untuk membuka wajahnya dan kedua telapak tangannya. Berarti terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu boleh bagi perempuan yang sedang berihram. Tetapi lebih utama dia menutupi wajahnya dengan kain dari atas, tidak mengikatnya di wajahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika dipaksa. Seorang perempuan diperbolehkan untuk terlihat wajahnya ketika dipaksa dengan ancaman yang membahayakan nyawanya, hartanya, keluarganya, atau yang semisal. Nah, wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini disebutkan
wahjib nisa'aka 'anil rijal. Ini sudah kita sebut tadi. Beberapa keadaan yang perempuan diperbolehkan untuk terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Sadisan, la tatakhatta riqabal musallin fatu'dhihim wajlis fi aqrabi makan. Jangan melangkahi pundak-pundak orang-orang yang sedang sholat, maka engkau berarti sudah menyakitinya. Dan duduklah di tempat yang paling terdekat. Ketika engkau sudah sampai ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka duduklah di tempat yang paling engkau bisa duduk di situ. Karena tidak diperbolehkan untuk melangkahi seseorang di dalam masjid, terutama apabila melangkahi orang-orang yang sudah duduk di masjid, ya, terutama hari Jumat. Ya. Dan ini diharamkan hukumnya karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ada orang yang yatakhatta riqaban nas yaumul Jum'ah, melangkahi pundak-pundak orang-orang pada hari Jumat. Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ijlis faqad adaita. Duduklah engkau, sungguh engkau telah menyakiti yang engkau telah lewati tadi. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini hukumnya haram. Ya, ini hukumnya adalah haram. Di samping ada larangan dari Rasulullah SAW yang di dalamnya menerangkan bahwa itu adalah menyakiti, mengganggu orang yang sedang duduk di masjid, dan itu menyibukkan, mengalihkan pandangan orang dan perhatian orang dari mendengar khutbah. Dan para ikhwah, termasuk di dalamnya adalah melangkahi pundak-pundak manusia untuk pergi ke tempat yang kosong. Ya, untuk pergi ke tempat yang kosong. Artinya apa? Di depan mungkin ada yang kosong. Dia akhirnya melangkahi pundak manusia. Nah, ini juga tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena al-illah mawjudah, yaitu sebab mengganggunya itu tetap ada. Maka tidak diperbolehkan. Meskipun mengejar tempat yang kosong. Wallahu a'lam. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya penulis kemudian berkata yang ketujuh, ya, ihdharil murur baina yadil musalli hatta fil haramain fahuwa min amali syaitan. Jauhilah melewati di depan orang yang sedang sholat sampai meskipun itu di dua masjid yang suci, Masjid Nabawi, Asy-Syarif dan Masjidil Haram. Karena itu termasuk daripada perbuatan syaitan. Dan di sana terdapat dalil-dalil yang mengharamkan untuk melewati di depan orang yang sedang sholat. Ya. Di antara dalil-dalil tersebut, para ikhwah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul maru baina yadil musalli, madza alaihi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Jika orang yang melewati orang yang sedang sholat mengetahui apa dosa yang akan dia pikul, niscaya dia akan berdiam selama 40. Lebih baik daripada dia lebih baik daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat, akan tetapi orang yang sedang sholat tersebut ada sutrahnya, ada pembatasnya, maka ini diperbolehkan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhihi syai'an."
فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضر من مر بين يديه. Jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia meletakkan sesuatu di hadapannya. Jika dia tidak dapati, maka hendaklah dia tegakkan tongkat di hadapannya. Jika dia tidak dapati juga, maka hendaklah dia garis. Kemudian tidak ada yang berbahaya kalau ada orang yang lewat di hadapannya. Nah, ini tidak mengapa ya, asalkan dia lewat setelah pembatas tadi. Setelah pembatasan ini tidak mengapa. Nah, dan ini hukumnya adalah tetap haram meskipun di Masjid Al-Haram ya, meskipun di Masjid Al-Haram. Kenapa demikian? Karena hukumnya sama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan beberapa fatwa misalkan di antaranya sebagian para ulama ada yang mengecualikan kecuali di Masjidil Haram kata mereka. Maka orang-orang diringankan boleh berjalan di hadapan orang yang sholat. Dan mereka juga berpendapat bahwa apabila perempuan lewat di hadapan orang yang sedang sholat, kalau di Masjidil Haram maka tidak batal. Yang batal hanya selain di Masjidil Haram. Dan ini adalah perkataan Imam Ahmad disebutkan dalam kitab Al-Mughni. Ini juga pendapat dari Abdullah bin Zubair, Tawus bin Kaisan. Wallahu alam, akan tetapi tetap saja seseorang harus berhati-hati untuk melewati di depan orang yang sedang sholat, baik itu di Masjidil Haram ataupun selainnya. Karena hadisnya umum, ya, tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang sebagian ulama mengatakan bahwa kalau seandainya di Masjidil Haram maka diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa, atau begitu juga wanita yang sedang lewat maka tidak membatalkan sholat. Ini pendapat Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi, dan juga pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tetap mengharamkan perempuan lewat di Masjidil Haram atau bukan di Masjidil Haram selama tidak meletakkan sutrah. Nah, kalau seandainya meletakkan sutrah, maka dia lewat di depan sutrah tersebut, maka tidak batal. Tapi kalau tidak meletakkan sutrah dan perempuan lewat, batal salat. Baik di Masjidil Haram atau tidak di Masjidil Haram. Nah, ini para ikhwan. Nah, kemudian yang kedelapan, tamahal fi salat wa salli ila sutrah kajidar atau dhahri rajul atau mahfadah. Yakfi al-muqtadin sutrata imamih. Yang artinya yang kedelapan, kalau terjadi salat berjamaah maka pelan-pelanlah di dalam salatmu dan salatlah menghadap ke kiblat. Menghadap ke sutrah pembatas, baik itu dinding, punggung orang atau tas. Dan makmum cukup dengan sutrahnya imam. Ini sudah kita jelaskan tadi. Yang kesembilan, talattaf biman hawlaka athna at-tawaf was-sa'i war-rami wat-taqbil fa huwa min ar-rifqil mabdi. Ya, artinya berlemah lembutlah dengan orang-orang yang sekitarmu ketika tawaf, ketika sa'i, ketika melempar,
jamarat, ketika mencium Hajar Aswad, karena itu termasuk perbuatan santun atau lemah lembut yang sangat diharapkan. Ya, sangat diharapkan. Yang ke-10, ihdar du'a ghairillah minal amwat fahuwa minasyirk alladhi yubtilul hajja wal amala. Qala Allah Ta'ala la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 30. Jauhilah berdoa kepada selain Allah berupa orang-orang yang sudah mati. Maka itu termasuk kesyirikan yang membatalkan pahala haji dan seluruh pahala amal saleh. Allah berfirman, jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kesyirikan, maka sungguh amalmu akan benar-benar terhapus dan sungguh engkau akan termasuk orang yang benar merugi. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis mengatakan min adabil Masjidin Nabawi. Dari adab-adab saat berziarah ke Masjid Nabawi. Awalan, idza dakhalta al-masjid faqaddim rijlaka al-yumna wa qul bismillah wassalam ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Jika engkau masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki kananmu dan ucapkanlah bismillah wassalamu ala Rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini sebagaimana hadis-hadis sahih. ثانيا صلي ركعتين تحية المسجد وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا عمر ثم استقبل القبلة عند الدعاء وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Salatlah 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid. Entah ini di seluruh Masjid Nabawi sekarang atau di Raudhah. Mana yang mudah saja. Dan ucapkanlah salam atas Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kepada sahabatnya assalamualaikum ya Abu Bakar. Kemudian kepada sahabatnya Umar assalamualaikum ya Umar. Kemudian hadapkanlah kiblat, kemudian menghadaplah ke kiblat saat berdoa. Karena kalau seandainya kita salam menghadap ke kuburan Rasulullah SAW berarti membelakangi kiblat. Maka hendaknya kalau ingin berdoa menghadap ke kiblat. Dan ingatlah sabda Rasulullah SAW, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penulis seakan-akan mengingatkan bahwa jika berdoa, berdoalah kepada Allah. Tidak berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalithan, ziyaratu masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi mustahabbah wa la yatawaqqaf alaiha sihhatul hajj wa laysa laha waqtun muhaddad. Yang ketiga, menziarahi Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dianjurkan. Dan kesahihan haji tidak berkaitan dengan menziarahi Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menziarahi Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada batasan yang terbatas. Nah, jadi maksudnya adalah di sini menziarahi Nabi Muhammad Masjid Nabawi itu dianjurkan. Menziarahi Masjid Nabawi itu dianjurkan, ya. Kemudian tidak ada hubungannya dengan haji, ya. Kemudian juga tidak ada waktu yang khusus. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma la taj'al qabri 'idan, ya Allah jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, yaitu untuk ziarah yang diulang-ulang pada waktu tertentu. Nah, ini tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Yang keempat, ihdhar lamsa atau taqbir asy-syabbak awil jidar wa ghairahuma wa ghairihima fahuwa bid'ah. Jauhilah mengusap, mencium dinding atau pagar atau selain keduanya. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, yang kelima, الرجوع إلى الوراء عند المغادرة المسجد بدعة لا دليل عليه. Yang artinya mundur ke belakang ketika ketika berpisah dengan masjid, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Tidak ada dalil atasnya.
Artinya maksudnya kalau orang ingin keluar dari Masjid Nabawi, maka hendaklah dia eh, maka dia berjalan mundur. Nah, ini nggak ada dalil, ya, nggak ada dalil. Bahkan ketika Rasulullah SAW masih hidup saja, para sahabat tidak melakukan kepada Rasulullah SAW seperti itu. Nah, yang keenam, akthir minas salati ala Rasulullah SAW liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Rawahu Muslim. Perbanyaklah mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad SAW saat di dalam Masjid Nabawi dan saat di kota Madinah secara umum. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, siapa saja yang bersalawat atasku 1 kali salawat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memujinya sebanyak 10 kali. Sabi'an, yang ketujuh, tustahabbu ziyaratul baqi' wa syuhada Uhud dunal masajid sab'a. Dianjurkan menziarahi kuburan Baqi' dan kuburan orang-orang yang mati di peperangan Uhud. Tidak berziarah atau tidak disyariatkan berziarah ke masjid yang 7. Kalau kita perhatikan, para ulama mengatakan bahwa ketika kita berziarah ke kota Madinah, ada 2 masjid yang disyariatkan untuk diziarahi dan 3 kuburan. 2 masjid tersebut, Masjid Nabawi dan Masjid Quba. 3 kuburan tersebut, kuburan Nabi dan 2 sahabatnya, kuburan Baqi' al-Gharqad dan kuburan syuhada Uhud. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-8. Adapun yang lain-lainnya tidak disyariatkan. Seperti Masjid Qiblatain ada di Masjid Al-Fatah, Masjid Sab'ah gitu ya. Belum ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk diziarahi tersebut. Kemudian yang ke-8. As-safar ila Madinah yakunu biniyati ziyaratil Masjid Nabawi. Thumma assalamu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda ad-dukhul. لأن الصلاة في مسجده أفضل من 1000 صلاة في غيره من المساجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. Yang ke-8, bersafar ke kota Madinah dengan niatan menziarahi Masjid Nabawi, kemudian mengucapkan salam atas Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke dalam Masjid Nabawi. Karena sholat di masjidnya lebih afdal daripada 1000 sholat di masjid-masjid selainnya, kecuali Masjidil Haram. Dan hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidaklah diperbolehkan bersusah payah bersafar dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Ya. Dan pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum bersusah-susah payah untuk berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi yang kita bicarakan adalah bersafar jauh dengan niatan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sah satu hadis pun tentang keutamaan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Dan ada hadis yang berbunyi, man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Siapa yang menziarahi kuburanku, wajib baginya mendapatkan syafaatku. Ini hadis tidak sahih dari Nabi Muhammad SAW. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwa dhaif. Dia adalah hadis yang lemah. Walaysa fi ziyarati qabri Nabi SAW hadithun hasan wala sahih. Tidak ada di dalam keutamaan berziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW satu hadis hasan pun atau satu hadis sahih pun. Wala rawa ahlu sunan al-ma'rufah ka sunani Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Tirmidzi. Wala ahlul masanidi al-ma'rufah ka musnad Ahmad wa nahwihi. Wala ahlul musannafat ka Muwatta Malik wa ghairihi fi dhalika syai'an. Bal 'amatu ma yurwa fi dhalika ahadits makdzubah mawdu'ah. Tidak diriwayatkan oleh
ulama-ulama yang menulis kitab As-Sunan seperti Sunan Abi Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tidak juga oleh ulama-ulama yang menulis kitab Musnad seperti Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Tidak juga oleh para ulama-ulama lainnya yang menulis kitab hadis seperti kitab Muwatta Malik dan selainnya. Bahkan kebanyakan yang diriwayatkan dalam hal tersebut adalah hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang dusta. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu diperhatikan bahwa menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW disyariatkan bagi siapa yang melewati atau yang masuk ke dalam masjid atau yang sampai ke kota Madinah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah diperbolehkan bersusah payah bersafar demi berziarah ke kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama tidak memperbolehkan bersusah payah bersafar dengan maksud berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Akan tetapi yang dimaksud adalah Masjid Nabawi berdasarkan hadis tadi, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Dan ini fatwa Syekhul Islam, kemudian fatwa Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Nah, kemudian itu tadi yang bisa kita pelajari dari adab Masjid Nabawi atau adab Masjid Nabawi dan adab haji dan umrah. Ya, adab di Masjid Nabawi dan adab haji dan umrah. Nah, ini yang bisa disampaikan. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara. Tafadhal ya Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para jemaah, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kan kesempatan bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya kepada Ustaz bisa tuliskan pertanyaannya yang dikirimkan ke chat atas nama host di sini ya, untuk kami bacakan, ataupun bisa melalui pertanyaan langsung dengan menekan tombol raise hand. Silakan jika ada yang. Baik Ustaz, pertanyaan pertama Ustaz terkait ada di Masjid Nabawi atau di Kota Madinah. Kita tahu bahwasanya Raudhah memiliki keutamaan, yaitu dia adalah sebagian daripada taman surga. Namun adakah keutamaan tertentu Ustaz, atau pahala tertentu untuk orang yang sholat di dalam Raudhah selain pahala sholat di Masjid Nabawi? Apakah ada kelipatan tertentu? Coba ulangi pertanyaannya. Iya, apakah ada keutamaan atau pahala khusus tertentu bagi orang yang sholat di dalam Raudhah di luar kelipatan pahala dari Masjid Nabawi? Karena kita lihat sekarang banyak orang yang sangat bersusah payah rela untuk bisa masuk ke Raudhah, untuk bisa sholat di dalamnya. Mohon Nah, pencerahan. para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa ada buku yang saya tulis, judulnya adalah Tata Cara Berziarah ke Masjid Nabawi. Dan sebentar saya ambilkan dulu filenya. Sebentar ya.
Ya, ini boleh untuk disebarluaskan, kemudian juga dicetak gratis, tapi tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kemudian juga saya ada menulis tentang haji, ya, manasik umroh. Nah, itu juga ada saya tulis, dan saya tidak menjual buku. Jadi nulis-nulis gitu, kemudian untuk wakaf bagi kaum muslimin. Nah, itu ada di chat, silahkan di download, kemudian dibagikan atau dicetak, ya, gratis, tidak boleh diperjualbelikan. Taib. Adapun untuk raudhah, ya, ada hadis yang berkaitan dengan raudhah, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang artinya di antara rumahku dan mimbarku adalah kebun dari kebun-kebun surga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna dari di antara rumahku dan mimbarku ada kebun-kebun surga? Maka jawabannya adalah maknanya ada beberapa macam. Makna yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Yang pertama yaitu hadzal makan yushbihu rawdatil jannah fi husulis sa'ada wa tuma'aninati liman yajlisu fihi. Yang artinya tempat ini persis seperti kebun-kebun di dalam surga dalam perihal mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan bagi siapa yang duduk di dalamnya. Mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan bagi siapa yang duduk di dalam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa annal ibadah fi hadzal makan sababun lidukhul jannah. Beribadah di raudhah ini adalah sebab untuk masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah yaitu annal buq'ah allati bainal mimbar wa baitin nabi sallallahu alaihi wasallam satakunu bidzatiha fil akhirah raudhatun min riyadil jannah. Bahwa tempat yang terletak antara mimbar dan rumah Nabi Muhammad SAW, tempat itu nanti di akhirat akan menjadi kebun dari kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya diangkat ke dalam surga itu nanti tempat. Nah, ini beberapa makna dari raudhah, dari kebun-kebun surga. Berarti belum ada keterangan bahwa beribadah di dalamnya lebih afdal sekian atau bagaimana daripada di Masjid Nabawi yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, jazakallah khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Apa maksud pertanyaannya? Ada yang di luar tema? Bacakan. Oh, atau ada pertanyaan dari pertemuan sebelumnya sempat belum dibacakan? Akan coba bacakan. yang sampai ke saya maksudnya? Enggak, pertemuan yang lalu ada pertanyaan yang belum Oh sempat ya, anak silakan. coba bacakan ini yang anak save dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, setelah kita berihram belum melakukan ritual umroh, hotel check-in, bolehkah kita mandi di hotel jika sabunnya ada wangi harumnya? Baiknya bagaimana, Ustaz? Mandi tanpa sabun yang beraroma atau memakai sabun yang ada aroma?
masih dalam keadaan ihram. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Tidak mengapa bagi orang yang sedang berihram untuk mandi dengan sabun yang memiliki bau, selama bau tersebut tidak untuk menjadikan dia sebagai minyak wangi secara kebiasaan. Ya, kalau seandainya bau tersebut yang menjadikan sebagai minyak wangi secara kebiasaan, maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang sedang berihram. Jadi pilih sabun yang memang dia ada baunya, tapi baunya tersebut tidak dijadikan sebagai minyak wangi. Ya. Dan tentunya tidak ada orang yang pakai minyak wangi sabun, gitu ya. Nah, seperti itu. Intinya lebih baik dia menggunakan sabun, boleh, tetapi dia pilih yang tidak mempunyai wangi seperti minyak wangi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, saja jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tanya agak di luar tema, mohon maaf. Dari hamba Allah, penanya berkata, Afwan Ustadz, jika suami mengatakan sudah tidak mau menafkahi lagi, itu sikap Ana bagaimana ya? Mohon doanya Ustadz, semoga Ana diberikan jalan keluar yang Apa? terbaik. Tidak mau menafkahi gimana? Ya, jika suami mengatakan sudah tidak mau menafkahi lagi, itu bagaimana sikap yang dilakukan oleh istri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amam. Ini pertanyaan aneh ketika suami mengatakan, saya tidak mau menafkahi lagi. Nah, itu suami macam apa itu? Karena suami itu kewajibannya menafkahi. Kalau istrinya mendapati suami yang demikian, maka dia berhak untuk mengadukannya ke pengadilan. Kalau dia ingin tetap dengan suami tersebut. Kalau dia ingin bercerai dengan suami tersebut, ya dia berarti mencari laki-laki yang bisa menafkahinya. Lah, untuk apa seorang melakukan akad pernikahan antara suami istri kalau seandainya sang suami tidak bisa menafkahi istrinya? Dan menafkahi itu hukumnya wajib, meskipun sang istri kaya raya. Nafaqatuz zauj ala zaujatihi wajib wa in kanat musirah, kata para ulama. Seorang suami menafkahi istrinya itu wajib, meskipun sang istri kaya raya. Apalagi sang istri miskin, maka lebih wajib lagi. Lalu dia makan dari mana? Ini pertanyaan aneh. Nah, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihat qanitat hafizat bil ghaib hafizallah." Lelaki adalah pemimpin bagi para istrinya dengan sebab Allah meninggikan derajat lelaki daripada perempuan dan karena para lelaki menafkahi mereka dari harta mereka. Itulah lelaki yang bisa menjadi pemimpin, lelaki yang menafkahi. Itu sebenar-benar suami. Adapun seorang lelaki suami yang tidak menafkahi ini tidak berhak untuk jadi suami. Ya, Allah berfirman juga wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi seorang suami atau ayah hendaklah menafkahi dan memberikan rezeki pakaian kepada istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, mungkin pertanyaannya nggak tahu maksudnya apa dari pertanyaan tersebut. Apakah maksud dari pertanyaan itu adalah ini gimana Ustadz? Saya langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya ada dua, bersabar, tetapi dia uh, minta dinafkahi, atau dia minta cerai karena sudah tidak dinafkahi. Atau pertanyaannya, apakah itu sudah cerai atau tidak? Belum cerai.
Ya, cerai itu kalau sang suami mengatakan saya cerai kamu. Nah, atau pertanyaannya apa? Saya juga tidak mengerti atau maksudnya lebih dalam dari pertanyaan itu. Tapi sudah saya jawab pertanyaan tadi. Nah, silahkan jika ada yang menanyakan lain. Ya, baik, Ustaz. Sedikit penjelasan dari pertanyaan tadi, Ustaz. Pertanyaannya hanya dari penanya bagaimana Anda menyikapinya secara umum saja, Oh, Ustaz. menyikapinya tadi sudah saya sebutkan jawabannya 6. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawabannya. Kita lanjutkan. Sini ada yang raise hand atau angkat tangan dari Umu Amar. Kami silakan Umu Amar. Bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Nah, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas waalaikumsalam. penjelasan Ustaz hari ini. Ustadz, ini ada yang bertanya, tapi ada yang tidak terkait langsung dengan materi hari ini. Yang pertama, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya dan pencerahannya. Bila di masa lalu dan saat itu saya masih bodoh tentang Islam, di bulan Ramadan terjadi hubungan suami istri dan tidak terhitung jumlahnya. Dan itu sudah lama sekali, Ustadz. Sekarang suami saya sudah meninggal atau mantan suami saya itu sudah meninggal. Apa yang harus saya lakukan terhadap kemaksiatan tersebut selain bertaubat, Ustadz? Mohon, apakah ada amalan-amalan lainnya yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan-kesalahan tersebut yang jumlahnya tidak saya ketahui? Mungkin itu dulu yang Bismillah. pertama, Ustadz. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Yang pertama adalah seorang perempuan yang setuju dengan perjimakan suaminya di dalam bulan Ramadan, artinya dia juga menikmati begitu ya. Dia juga mau, maka perempuan tersebut tetap dapat kewajiban untuk kafarat mughalladhah, yaitu dia wajib untuk memerdekakan budak. Kalau tidak sanggup, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup, membayar sedekah makan kepada orang fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Itu pertama. Yang kedua, apabila dilakukan jimat di siang hari bulan Ramadan pada jam tertentu, kemudian dia ulangi lagi di hari yang sama di jam yang setelahnya, maka yang seperti ini kafaratnya satu saja di antara salah satu dari 3 tadi, dan salah satu dari 3 tadi adalah urutan. Kalau tidak bisa satu, maka baru boleh 2. Kalau tidak bisa 2, baru boleh 3. Tetapi apabila pada jimat yang pertama dia sudah membayar kafaratnya, lalu ternyata di hari yang sama dia berjimat lagi, maka dia bayar kafarat lagi. Ya. Adapun jika hari berbeda, hari Senin dia berjimat di siang hari bulan Ramadan, nanti Selasa, Rabu, Kamis dia berjimat lagi di siang hari bulan Ramadan, maka berarti di situ dia bayar kafarat. Senin bayar kafarat untuk Seninnya, Kamis dia bayar kafarat untuk Senin, untuk Kamisnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jika perbuatannya sudah lama dilakukan, maka yang harus dia lakukan adalah mengingat-ingat berapa kali dia melakukan perbuatan zina. Ya. Setelah diingat-ingat, sudah dapat, kira-kira dia sudah mengetahuinya dengan perakiraan besar, tanpa harus yang pasti-pasti, tapi perakiraan besar.
Maka yang paling pertama dia lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hendaknya dia mengqadha puasa yang dia batal di situ. Setelah dia mengingat-ingat tadi. Yang ketiga, hendaknya dia bayar kafarat atas perbuatan jimaknya tadi. Dan bayar kafarat sesuai dengan urutan. Merdekakan budak dulu, kalau tidak bisa baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa baru memberi makan kepada 60 fakir miskin. Jangan mengambil opsi yang ketiga terlebih dahulu. Jadi coba yang 2 bulan itu berturut-turut. Ya, kalau seandainya 10 Ramadan itu lumayan. Berarti 20 bulan. Ya, 10 Ramadan berarti 20 bulan. Kalau 1 bulan Ramadan itu 1 kali jima. Kalau 1 bulan Ramadan 5 kali jima. Berarti kali 5. 20 bulan kali 5. 100 bulan. Ustaz berat Ustaz. Tidak sanggup, saya sudah tua. Baru setelah itu dia fakir miskin. 60 fakir miskin. Nah, 60 hitungannya tadi. 1 kali 60. 60 1 kali kenyang, 1 kali makan kenyang. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Ustadz, ini pertanyaan lanjutan. Maksudnya, kalau kami Ustadz, di sini kan bayar makan untuk 60 orang. Nah, kalau kita misalnya membayarnya nih di Indonesia Ustadz, untuk membayar kafaratnya. Sedangkan standar makan di sini dan di Indonesia kan berbeda. Berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu memang kita pakai standar yang di sini Ustadz. Kita sesuaikan. Tapi kalau yang kafarat ini, apakah disesuaikan dengan makanan kita hari-hari atau kita belikan yang paling bagus misalnya, tapi standarnya yang di Indonesia? Seperti apa Pokoknya, nasihat Ustaz? Pokoknya cari dulu budak. Nggak dapat, ya, Ustaz. Kemudian 2 bulan berturut-turut. Nggak dapat, nggak sanggup, baru 60 orang fakir miskin. Mau standar Amerika, Australia, Swedia, atau standar kampung saya, Lokrawa, desa Lokrawa, Barito Kuala, Kalimantan Selatan, sama saja. Pokoknya 60 fakir miskin. Nah, Ya Ustaz. Ustaz, pertanyaan jangan keduanya. terlalu mempersulit diri dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu, akan mempersulit dirinya. Selama syariat mengatakan memberi bahkan kepada 60 fakir miskin, jangan ditanya, miskin mana nih Ustaz? Ya, homeless mana ini? Homelessnya Amerika apa homelessnya desa Barito Kuala? Jangan dipersulit seperti itu. Biarkan dia orang miskin sudah. Sebagian, kenapa saya ingatkan itu? Sebagian kaum muslimin mempersulit dirinya sendiri dengan pertanyaan yang semestinya tidak perlu ditanya. Saya tahu itu untuk menekankan diri, apa perbuatan saya benar nggak, tapi bersikaplah lebih baik daripada itu, yaitu tidak perlu untuk ditanya sesuatu yang tidak perlu untuk ditekankan, karena akan menyulitkan diri sendiri. Nah. Ya, Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan yang kedua Ustadz, mengenai biasanya ada di kalangan masyarakat umum seringkali menggunakan sholawat untuk posisi atau duniawi Ustadz. Misalnya sekarang untuk jabatan atau untuk harta. Coba bersolawat ini supaya dapat posisi ini dan seterusnya. Dan itu menganjurkan kepada misalnya anggota keluarganya atau grup-grupnya. Bagaimana sikap atau perbuatan yang seperti ini? Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma. Jadi ceritanya tentang amalan yang udah diselawatin aja dulu, itu ceritanya itu begini Ibu. Ada hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf,
kemudian Imam Abd ibn Humaid dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, dan hadisnya sahih. Bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata 'alaika, fakam aj'al laka min salati." Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat kepada engkau. Maka berapa banyak salawatku aku berikan untukmu. Kata Rasul, maksud hadis ini adalah Ubay bin Ka'ab bercerita, kalau aku berdoa, maka doaku itu banyak bersalawat atas engkau. Berapa banyak persentase salawatku di dalam doaku untuk engkau. Nah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Masya, terserah engkau." Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Ar-rubu', kalau begitu 1/4 dari doaku seluruhnya selawat." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Masya, fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah engkau. Tapi jika engkau tambah, itu lebih baik bagimu. Lalu aku berkata lagi, "Anis, kalau begitu setengah salawatku, setengah doaku seluruhnya selawat." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Masya, fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah engkau. Jika engkau tambah, maka itu lebih baik bagimu. Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Ats-tsulusain." Wahai Rasulullah, 2/3 dari doaku adalah bersalawat ke atas engkau. Bagaimana? Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Masya, fa in zitta fahuwa khairun lak." Terserah engkau. Jika engkau menambah, itu lebih baik bagimu. 2/3. Ini misalkan ini begini, 100%-nya. 2/3-nya seluruhnya sholawat. Baru 1/3-nya minta kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ubay bin Ka'ab berkata, "Aj'alu laka salati kullaha." Kalau begitu, aku jadikan sholawatku di dalam doaku seluruhnya. Doaku seluruhnya hanya sholawat. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Idan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzambaka." Tukfa hammuka wa yughfaru laka dzambuka. Kalau begitu, engkau lakukan seluruh doamu cuma berselawat, maka dicukupkan seluruh hajat, diampuni untukmu dosa-dosa. Nah, itu cerita salawatin aja dulu. Tapi prakteknya sekarang sebagian keliru. Lihat mobil, ya, Robicon, kemudian dia pegang Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat rumah 50 miliar, dia pegang Allahumma sholli ala Muhammad. Ini enggak begitu caranya. Nah, itu prakteknya yang perlu diperbaiki. Adapun hadisnya benar. Seseorang bersolawat, memperbanyak salawat itu adalah memperlancar rezeki dan itu keberkahan solawat. Wallahu a'lam. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Kalau pertanyaannya apakah itu berdosa jadinya Ustadz mengada-ngada? Bolehkah dikatakan seperti itu? Prakteknya tadi yang tidak tepat. Kita katakan tidak berdosa akan tetapi tidak tepat. Jauhi perbuatan seperti itu karena belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalkan Rasulullah SAW ingin onta, kemudian beliau pegang buntutnya, ya ekornya, kemudian beliau salawati, kan nggak begitu juga. Prakteknya itu yang tidak tepat. Kita katakan tidak tepat dan kita tidak katakan itu bid'ah, tetapi tidak tepat. Apalagi itu tidak masuk ke dalam jurang kesyirikan, tapi tidak tepat. Karena ya tadi ada orang yang pendakwah kemudian selawatin aja dulu. Prakteknya nggak begitu. Prakteknya itu berdoa kepada Allah dengan cara bersolawat. Kemudian dia niatkan untuk mendapatkan apa yang dia diinginkan dari dunia tersebut. Tidak mengapa yang seperti itu. Tapi harus pegang, harus ini. Enggak seperti itu praktek. Wallahu a'lam.
Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang terakhir Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada kejadian seperti ini, misalnya kita berteman dan tinggal terpisah, misalnya kami di state A, kemudian ada state lain, dan yang lainnya. Terus kami ingin berumroh sama-sama, tapi tidak punya mahram Ustadz. Nanti ketemunya di Madinah, misalnya seperti itu. Dan usia kami sudah di atas 40. Apakah umroh yang tanpa mahram yang seperti ini diperbolehkan? Mohon jawaban Ustadz, nasihatnya, dan pencerahannya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Haram hukumnya bersafar tanpa mahram. Baik berhaji, baik hajinya haji wajib atau umroh atau umrahnya umrah wajib. Haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'adhi mahram. Tidak boleh bersafar seorang perempuan kecuali bersamanya mahramnya. Terus seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Wa mra'ati kharajat hajah. Wahai Rasulullah, aku terdaftar dalam pasukan ini. Sedangkan istriku ingin pergi berhaji. Kata Rasulullah SAW, intariq wa hujja ma'amrat. Berhajilah. Pergilah engkau berhaji bersama istrimu. Kemudian tadi disebutkan, nanti ketemuan di Madinah. Saya tahu tujuan dari pertanyaan itu. Artinya ada teman, Ustaz. Ada teman yang bisa kita menjaga keamanan sama-sama. Maka jawabannya, yang jadi permasalahan adalah bukan ketika berkumpul di Madinahnya, tapi ketika safarnya. Itu yang jadi masalah. Ya. Saya beri contoh misalkan, saya punya anak perempuan, kemudian ingin kuliah di Amerika. Lalu setelah itu, saya temani dia safar dari Indonesia ke Amerika. Lalu saya tinggal dia di Amerika, tidak ada mahram, tetapi dia terjaga dengan teman-temannya. Dan dia ingin lama tinggal di Amerika, lebih daripada 19 hari atau lebih daripada 4 hari menurut pendapat jumhur. Maka berarti Amerika sekarang bagi anak perempuan saya itu adalah tempat mukimnya, tidak perlu untuk mahram. Nah, begitu. Yang jadi masalah adalah safarnya ini. Safar ibu dari Amerika ke Madinah. Baik dari beberapa state yang ada kumpul di Madinah. Safarnya itu yang jadi masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Maka wajib bermahram. Dan ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama fikih yang membolehkan kalau umrohnya wajib atau haji wajib, maka diperbolehkan. Tetap tidak diperbolehkan. Dan dalilnya seperti matahari di siang bolong. Kemudian tadi pada penyebutan umur kami 40. Emang kenapa kalau 40? 40 tetap saja berbahaya kalau seandainya tidak pakai mahram. Yang jadi ukuran adalah dia dijaga oleh mahramnya atau tidak. Bahkan saya pernah membawa waktu itu wanita yang tidak pakai mahram. Susah sekali. Kita mau menolong bagaimana, karena apalagi sudah tua, semakin berumur semakin wajib dimahrami sebenarnya. Ini syariat Islam ini sebenarnya syariat yang sudah sangat sempurna. Allah lebih tahu untuk kita ya mana yang lebih maslahat untuk kita. Dan ikuti saja, istislam, menyerahkan diri kepada hukum-hukum yang telah disebutkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Iya Ustadz, jazakumullahu khairan. Sebenarnya ada satu lagi Ustadz, pertanyaannya cuma disimpan dari yang lalu. Apakah boleh disampaikan Ustadz? Dan tidak terkait sama materi. Boleh? Silahkan. Iya. Iya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila karena kami tinggal di sini sudah sekian lama, sudah beranak cucu misalnya, dan memang suami adalah warga negara Amerika. Ketika dulu berganti kewarganegaraan, jadi akhirnya kami juga berwarga negara Amerika, tetapi tetap keluarga di Indonesia dan kami tetap visit ke Indonesia. Apakah
Berganti kewarganegaraan ini hukumnya haram, Ustadz. Mohon Wah, ini panjang pencerahannya. masalahnya ini. Ini Iya, Ustadz. pertanyaan setiap kali saya ke negara-negara yang mayoritas non-Muslim pasti ditanyakan. Saya pernah ke Australia, Jepang, Thailand, kemudian Korea. Sama pertanyaan tidak keluar dari itu. Maka ini pertanyaannya ya sama saja, maksudnya harus dirunut dari awal gitu. Harus dirunut dari awal. Tapi secara umum saya katakan asal hukumnya seorang muslim tidak tinggal di tengah orang-orang musyrik. Dan Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari orang yang tinggal di tengah orang musyrik. Nah, dari situ kemudian nanti berkembang bagaimana mengambil paspor kewarganegaraan situ. Dan asal hukumnya juga seorang muslim diwajibkan untuk berhijrah dari tengah-tengah orang musyrik. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Di antara pengecualian-pengecualiannya adalah lemah, kemudian tidak punya biaya, kemudian keadaan yang sekarang di tengah-tengah dia, meskipun negaranya itu mayoritas non-muslim, tetapi di tengah-tengah dia tinggal itu, dia sanggup melaksanakan syariat Islam. Seperti ada sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Taib, kemudian mendengar azan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, sanggup berkurban, dan seterusnya. Nah, ini nanti hukumnya menjadi turun, ya, jadi haram, jadi makruh. Tapi asal hukumnya kembali ke tadi, dia lebih harus untuk keluar dari daerah tersebut. Ya. Dan di beberapa negara yang pernah saya datangi, bahkan ini sangat menyedihkan, ada sebagian kaum muslimin dari negara kita yang mereka pergi ke negara yang mayoritas non-muslim, kemudian membawa anak perempuan, kemudian mengadu-ngadu bahwa anak perempuannya ini akan dimutilasi. Kalau di kita dikhitan anak perempuannya, mereka menganggap itu mutilasi. Maka akhirnya ditampung oleh sebuah tempat yang bukan dari kaum muslimin. Diberi makan di situ, kemudian sampai diuruskan urusannya sehingga dia mendapatkan apa istilahnya izin permanen di negara tersebut. Sampai dapat kartu izin permanen, tinggal izin permanen di negara tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Ini nanti larinya kepada wala dan bara, kepada loyal dan disloyal kepada Islam. Nah, jadi permasalahannya harus dirunut. Saya pernah kajian tentang ini waktu saya diundang ke Australia. Saya pernah merunut permasalahan ini satu-satu sehingga selesai permasalahan itu. Jadi kaum muslimin yang tinggal di situ pun merasa lega. Oh, berarti begini Ustaz hukumnya. Berarti begini. Secara umum yang saya sebutkan tadi itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dakwahlah ke Amerika. Amin, insya Allah Ustaz. Ustaz, ini bukan pertanyaan baru, tapi tadi pertanyaan lanjutan dari yang umroh satu-satu tadi. Kalau misalnya kondisinya umrohnya nggak sendiri-sendiri, tapi misalnya ada 15 orang atau ada 5 orang dalam satu wilayah itu. Terus ada travel agentnya juga misalnya. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Tetap Ibu, kan nggak ada mahramnya. Yang diperbolehkan hanya wanita yang bermahram. Mahram bagi perempuan saat bersafar itu adalah kewajiban. Dan saat berhaji atau berumrah itu adalah syarat wajib. Artinya,
Kalau ada seorang perempuan yang berhaji atau berumrah tanpa mahram, maka dia berdosa karena melanggar sebuah yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Padahal dia tidak diwajibkan pada saat itu untuk berhaji atau berumrah karena tidak mempunyai mahram. Demikian itu. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Ya, ini disampaikan dari ibu-ibu yang di Amerika, Ustadz. Masalahnya jadi clear sekali. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Cukup, Ustaz? Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Cukup Ustaz ya, waktu kita sudah habis. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz untuk penutupan. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak puasa bagi yang sanggup ya. Dan ini sebagai bentuk latihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyhur aktsara min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa dalam sebulan lebih banyak daripada puasamu di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Dzaka syahrun yaghful anhu nas baina Rajab wa Sya'ban wa syahrun turfa'u fihi al-a'mal wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Itu adalah bulan yang diangkat amalan-amalan manusia. Dan aku menginginkan saat amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Nah, ini salah satu hadis, meskipun sebagian ulama dia melemahkan hadis ini, tetapi Rasulullah SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, ini sebagai bentuk latihan untuk memasuki bulan Ramadan. Semoga kita dimudahkan mengerjakan puasa di bulan Sya'ban dan diberikan umur yang panjang dalam kebaikan sehingga bisa memasuki bulan yang penuh dengan berkah Ramadan 1445 Hijriah. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik para ikhwah, jemaah sekalian, alhamdulillah kita simak, dengarkan semua ilmu yang disampaikan oleh Ustaz dan juga sudah kita bacakan beberapa pertanyaan dan kita berikan kesempatan kepada beberapa penanya. Kami mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, dan insya Allah akan kita simpan untuk bisa kita bacakan di pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf juga jika ada kesalahan kata sikap. Semoga dimudahkan untuk jumpa kembali dalam kajian berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.